Salah satu sekolah yang terkenal horor yaitu SMA Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat Semarang sudah familiar dengan cerita-cerita mistis di sekolah yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda itu. Salah satu spot seramnya adalah kolam tak terpakai yang ada dalam wilayah sekolah. Di sana, nggak sembarangan orang boleh masuk. Ada banyak hantu cewek yang mukanya menyeramkan gentayangan di sana. Ada juga cerita soal hantu di ruang musik. Sering terdengar suara piano bermain sendiri saat ruangan sudah sepi dan terkunci. Pun demikian dengan cerita dari pohon-pohon rindang. Menurut keterangan saksi, dalam setiap cabang pohon tersebut ada yang menunggui. Warga setempat meyakini pohon-pohon yang tumbuh rindang dan tinggi yang menjadi sumber keangkeran gedung itu. Konon katanya, pohon tersebut merupakan kerajaan lembut. Ada juga penampakan suster ngesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah. Suster ngesot merupakan hantu yang memakai baju suster, jalannya sambil ngesot. Dalam sejarahnya tidak ada yang bisa menentukan asal-usul suster ngesot, tetapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut di masyarakat yang kemudian dipercayai sebagai sejarah adanya suster ngesot. Ada yang bilang dulu dia adalah suster yang meninggal karena diperkosa. Ada juga cerita bahwa dulu suster ini mempraktekkan ilmu hitam dan matinya menjelma jadi suster ngesot. Selain itu, ada juga sosok kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di sekolah itu. Kemudian, ada juga cerita tentang sosok hantu gadis berwajah menyeramkan lantaran wajahnya penuh darah. Sosoknya kerap kali bergentayangan di lingkungan belakang sekolah. Tak berhenti sampai di situ, aula besar di gedung itu juga menyeramkan karena sering muncul sosok makhluk gaib dengan tubuh utuh maupun terpotong-potong. SMAN 1 Semarang memang terkenal dengan sejarahnya yang panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Sebuah bangunan tua yang menyimpan banyak kisah mistis di dalamnya. Namun, di antara tempat angker di sekolah tersebut, aula besar menjadi spot yang paling menyeramkan. Tak seperti tempat-tempat angker lain yang sepi, aula besar menjadi pusat aktivitas gaib. Konon, ratusan roh halus berkumpul di sana. Para saksi melaporkan bahwa banyak arwah gentayangan yang berkeliaran di wilayah sekitar aula. Tak hanya hantu dengan tubuh utuh, tapi juga yang terpotong-potong dan tak memiliki mata. Ada asumsi bahwa sebelum menjadi aula, tempat tersebut pernah menjadi medan pertempuran yang menyebabkan banyak nyawa melayang. Sejak saat itu, bangunan tua itu kerap dihuni oleh arwah gentayangan. Selain itu, kehadiran hantu prajurit di SMAN 1 Semarang memang tak bisa diabaikan begitu saja. Bangunan tua yang menjadi saksi bisu sejarah panjang ini menyimpan berbagai cerita mistis dari masa lalu. Selain sosok hantu cerewet dan lembut yang gentayangan, para hantu prajurit dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga prajurit pribumi pun kerap terlihat di lingkungan sekolah. Cerita yang menarik adalah kisah tentang hantu prajurit yang tampil setiap 17 Agustus. Menurut beberapa saksi, saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tiba, para hantu prajurit tersebut terlihat berbaris dengan rapi seperti sedang mengikuti upacara bendera. Tidak hanya prajurit Belanda, Jepang, dan Indonesia, tapi juga prajurit dari berbagai negara lainnya terlihat bergabung dalam barisan tersebut. Prihatin dengan mitos hantu semansa yang berkembang di masyarakat, kami dari kelas IPA 5 dan IPA 6 Angkatan 84 telah membentuk tim pemburu hantu untuk membersihkan aura energi negatif di lingkungan semansa. Kami sengaja mendatangkan paranormal sakti, Ki Gendeng Pamungkas bin Koclok, beserta para punggawanya untuk melakukan ritual mistis pengusiran roh-roh jahat agar semansa terbebas dari gangguan makhluk halus. Mengingat acara ini begitu sakral dan bahaya, agar para hadirin dapat dengan seksama mengikuti acara pembersihan ini. Jangan sampai pikiran kosong hingga terhanyut dan bisa kesurupan. Sang paranormal akan berusaha membersihkan gangguan dengan kibasan selendangnya. Jika seseorang terkena selendang dan kesurupan, itu tanda baik bahwa makhluk halus yang bercokol di tubuhnya berhasil diidentifikasi dan dikeluarkan. Para hadirin agar cermat dan serius mengikuti upacara pengusiran roh halus ini.